Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo feeders, jadi kita dalam rangka menyambut Ramadan, di sini kita mengundang salah satu guru PAI di SMP Negeri 6 Depok. Halo Bapak, boleh kenalan nggak Pak, namanya siapa? Boleh. Nama Bapak Muhammad Saifullah SPD. Bapak ngajar di mata pelajaran apa? Pendidikan Agama Islam. Boleh nanya sekilas seputar tentang Ramadan Pak? Boleh. Apa sih makna dari Ramadan Pak? Taib. Makna dari Ramadan itu sendiri sebenarnya ada di kalimat Ramadan itu sendiri, yaitu ada 5 huruf Ramadan. Apa aja tuh Pak 5 hurufnya Pak? Pertama huruf ro, yang kedua huruf mim, yang ketiga huruf dot, yang keempat huruf alif, dan yang kelima huruf nun. Nah, 5 huruf ini mempunyai arti tersendiri. Yang pertama ro itu adalah rahmat. Jadi bulan suci Ramadan ini bulan yang penuh rahmat dan kasih sayang. Kenapa? Karena kalau kita baca Al-Quran hari biasanya, Allah hanya kasih pahala 10 kali lipat diganti sama Allah. Tapi kalau di bulan Ramadan ini, kita baca Al-Quran pada bulan suci Ramadan ini, maka Allah lebih kalikan lipat. Bahkan ada yang mengatakan 100 kali lipat. Masya Allah, maka disebutlah bulan yang penuh rahmat. Nah, yang kedua yaitu mim. Mim itu punya arti namanya magfirah. Bulan suci Ramadan adalah bulan yang penuh ampunan. Maka Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambik." Kata Rasulullah, barang siapa yang puasa pada bulan Ramadan meyakininya, maka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala segala dosa-dosanya yang terdahulu. Maka bulan suci Ramadan adalah bulan yang penuh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ternyata bukan hanya kita berpuasa pada bulan Ramadan saja yang diampuni. Salat tarawih kita, qiyamul lail kita juga bisa mengampuni dosa-dosa kita. Kata Rasulullah SAW bersabda, "Man qama Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambik." Kata Rasulullah, barang siapa yang berdiri qiyamul lail menunaikan ibadah pada malam hari, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni segala dosa-dosanya. Nah, yang ketiga huruf dot. Dot itu punya arti domanah, artinya jaminan. Jaminan bagi orang-orang yang berpuasa akan dijamin sama Allah Subhanahu wa taala akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Surga yang mana? Nama surganya surga Ar-Rayyan. Surga Ar-Rayyan adalah surganya bagi orang-orang yang berpuasa. Baik, yang keempat huruf alif. Alif itu mempunyai makna atau arti aminah, yang mana mempunyai kenyamanan, keamanan, ketertiban. Dahulu ada kisah sahabatnya Nabi yang bernama Tolha pernah bermimpi ketemu sama 2 orang. Yang pertama orangnya soleh, rajin, dan kalau meninggalnya juga matinya mati syahid. Insya Allah, luar biasa. Tapi yang kedua itu orangnya biasa-biasa aja, gak soleh-soleh banget. Tapi begitu meninggal juga biasa-biasa aja, nggak meninggalnya nggak mati syahid. Tapi di mimpinya Tolha, yang masuk surga duluan adalah orang yang kedua, orang yang biasa-biasa saja dan meninggalnya biasa-biasa saja. Maka Tolha datang ke Rasulullah, bertanya sama Rasulullah, "Rasulullah, saya bermimpi ketemu 2 orang, yang satu soleh meninggalnya mati syahid, yang kedua dia meninggal setahun kemudian, orangnya biasa-biasa saja dan meninggalnya juga biasa-biasa saja. Tapi yang masuk surga duluan kenapa orang yang kedua?" Maka kata Rasulullah, "Kenapa kamu heran Tolha? Bukankah orang yang kedua meninggalnya setahun kemudian?" "Betul," kata Tolha. "Bukankah orang yang kedua bertemu dengan bulan suci Ramadan?" "Betul," kata Tolha. "Bukankah orang yang kedua melaksanakan semua amalan yang ada pada bulan Ramadan?" "Betul," kata Tolha.
Maka kalau diibaratkan orang yang pertama dengan orang yang kedua seperti langit dan bumi. Artinya apa? Ketika kita berjumpa dengan bulan suci Ramadan, maka jangan pernah menyia-nyiakan bulan suci Ramadan tersebut, karena di dalamnya banyak begitu keistimewaan pada bulan suci Ramadan. Yang kelima, huruf nun. Nun itu mempunyai arti kenikmatan, nikmat. Nikmatnya gimana Bapak? Nikmat bisa menahan hawa nafsu yang tadinya kita mau marah jadi tidak marah. Nah, nikmat yang paling terbesar ketika kita sebulan penuh sudah berpuasa, maka kita akan merayakan hari kemenangan, yaitu 1 Syawal, Idul Fitri. Nah, di situ biasanya kita suka menanti-nanti kedatangan Idul Fitri. Kenapa? Karena biasanya kita dapat THR tuh. Mungkin itu bisa yang Bapak sampaikan daripada makna Ramadan. Berarti Pak, izin bertanya untuk sebelumnya. Berarti semakin kita membaca Al-Quran di dalam bulan Ramadan, banyaknya pahala yang berlimpah kepada diri kita. Pasti itu udah janjinya Allah Subhanahu wa taala. Untuk pertanyaan selanjutnya nih Pak, amal-amal yang dilakukan saat Ramadan apa tuh Pak? Banyak, bukan hanya amalan yang wajib, amalan-amalan sunnah juga harus kita kerjakan. Baca Al-Quran dikalikan lipat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Alif Lam Mim bukan 1 huruf tapi 3 huruf. Kalau hari biasa tadi yang Bapak bilang hanya dapat 3 kali 10, tapi kalau bulan Ramadan dikalikan lipat jadi 100 kali lipat. Itu baru baca Al-Quran, belum kita qiyamul lail, salat malam, membantu. Bahkan kalau kita ngasih orang yang berpuasa, itu sama halnya kita dapat pahala orang yang sedang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang sedang berpuasa. Banyak amalan-amalan yang harus kita kerjakan pada bulan Ramadan. Rugi orang yang nggak mau mengamalkan amalan pada bulan Ramadan. Amalan malam Lailatul Qadar itu termasuk amalan wajib atau apa Pak? Kalau wajib tidak juga, cuma kita disuruh memburu malam Lailatul Qadar. Seperti Bapak bilang, malam Lailatul Qadar itu bisa dibilang malam 1000 bulan, lebih baik daripada 1000 bulan. Maksudnya apa? Ketika kita bertemu dengan malam Lailatul Qadar, pas banget malamnya malam Lailatul Qadar, kita lagi sholat nih ceritanya, atau lagi baca Al-Quran deh, pas banget malam Lailatul Qadar. Maka kalau dikonversi malam 1000 bulan itu sama halnya kita sedang beribadah atau sholat atau baca Al-Quran selama 85 tahun tanpa henti. Pahalanya hitung aja. Pertanyaan, bisa nggak, sanggup nggak kita beribadah selama 85 tahun baca Al-Quran ataupun sholat tanpa henti? Pasti jawabannya tidak. Oke Pak, untuk pertanyaan yang terakhir, kira-kira program apa nih yang di SMP 6 yang bakal dijalanin di saat bulan Ramadan? Ada yang pertama Sanlat, pesantren kilat. Yang kedua ada bansos, bantuan sosial. Dan yang ketiga ada zakat juga. Nah, Sanlat itu dilaksanakan untuk kelas 9 itu tanggal 25 dan 26. Sedangkan untuk kelas 8-nya tanggal 27, 28 Maret. Sedangkan kelas 7-nya itu tanggal 1 dan 2 April. Nah, nanti tanggal 2 Aprilnya itu puncak bagi-bagi bantuan sosialnya. Begitu. Berarti 2 April itu termasuk kayak bagi-bagi takjil di jalannya Pak. Baik Pak, terima kasih. Untuk bertanya, manfaat program tersebut dijalankan apa ya? Oh, banyak manfaatnya. Kita bisa saling berbagi sesama yang kurang mampu. Karena pernah dulu sahabat ingin makan hidangan. Begitu ingin dimakan hidangan tersebut, ternyata dengar tetangganya teriak lapar katanya gitu. Akhirnya nggak jadi dimakan, dikasih ke tetangganya. Begitu mau dimakan sama tetangga sebelah juga teriak, saya lapar ibu, saya lapar ayah. Akhirnya dikasih sampai makan hidangan tersebut itu. Balik lagi ke awal yang pertama ngasih hidangan tersebut. Indahnya saling berbagi. Maka di bulan suci Ramadan ini alangkah baiknya kalau kita saling berbagi, merasakan apa yang dirasakan orang lain. Manfaatnya banyak nak. Oke. Baik Pak, terima kasih atas informasinya. Sama-sama. Masya Allah banget gak sih feeders? Nah, itu dia info seputar Ramadan yang ada di SMP Negeri 6 Depok. Dan OSIS Vietnam juga memiliki suatu program loh. Contohnya, bagi-bagi takjil dan bakti sosial ke panti asuhan yang terdekat di lingkungan SMP Negeri 6 Depok. Mau lihat info kegiatan selanjutnya? Pantau terus akun media sosial SMP Negeri 6 Depok dan OSIS SMP Negeri 6 Depok.
Terima kasih Pak Ejel atas informasinya. Sama-sama, Kira-kira Bapak Pak. ada kesan dan pesannya gak buat siswa-siswa SMP Negeri 6 Depok? Oke, pesannya mudah-mudahan tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin. Amin. Kesannya mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan pada bulan suci Ramadan Amin. ini. Terima kasih untuk anak OSIS yang sudah meramaikan daripada akun SMP Negeri 6 Depok dan OSIS SMP Negeri 6 Depok. Semangat! Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.